Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan juga anak-anak semua peserta didik di seluruh tanah air. Jumpa di channel Anas Ponijan YouTube. Pada sesi kali ini saya ingin memberikan tutorial untuk mengenal dan mempelajari tipe-tipe soal-soal AKM di dalam asesmen kompetensi minimum yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran Kemdikbud atau Pusmenjar yang sudah diintegrasikan melalui perpustakaan digital SMA Islam PB Sudirman II Bekasi dan masuk melalui web SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Nah, untuk lebih jelasnya saksikan tutorialnya berikut ini. Baik teman-teman digital semua, untuk masuk ke web SMA Islam PB Sudirman II Bekasi, kita cukup mengetik dari browser kita SMA PB Sudirman II Bekasi, maka akan muncul alamat web kita. Ini tinggal diklik. Nah, ini kita sudah terhubung ke web PB Sudirman II dan kita akan masuk ke menu perpustakaan digital, di mana pada perpustakaan digital ini kita sudah bisa terhubung dengan portal-portal pembelajaran dari Kemdikbud. Ini ada koleksi bukunya, di antara buku referensi yang dari SMA, ada dari BSE Kemdikbud, dari Puskurbuk, kemudian ada portal rumah belajar, ada web Pusmenjar, dan ada juga e-modul Direktorat SMA. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial penggunaan dari poster Pusmenjar ini untuk mengenal dan melatih kompetensi kita pada solusi penyelesaian soal-soal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ini tinggal kita klik, maka kita akan terhubung ke portal asesmen kompetensi minimum dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kemdikbud. Dan di sini level yang akan kita pelajari, kita bisa dari level rendah ya, SD, SMP maupun SMA. Karena kita levelnya SMA, kita coba kita mengulik ke soal-soal kelas 10 ya, dan kita akan menuju ke soal numerasi. Nah, kita klik, maka akan keluar soal numerasi ya, untuk kelas 10. Nah, di sini ada bangun geometri. Ini yang bagian pertama, geometri dan pengukuran, kemudian aljabar dan data dan ketidakpastian. Kita misalnya ingin melihat soal-soal bangun geometri yang ada 12 soal ini, maka tinggal kita klik memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan soal ya, yang pertama dari numerasi kelas 10 level 5 dengan kompetensi yang diukur memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini kita disajikan pada sebuah konstruksi jembatan ya. Ini jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada tipe part ya, tipe hoof, tipe one. Nah, di sini masing-masing spesifikasinya kita baca dengan cermat, dengan teliti ya. Kemudian ada gambar sketsanya, maka kita disuruh untuk menjawab ya, untuk menerapkan desain jembatan tipe one
dibutuhkan tambahan rangka baja pada sisi jembatan sepanjang berapa meter. Nah, di sini kita bisa hitung dari sisi ini maksimum menjawabnya 100 karakter. Nanti teman-teman semua bisa mengeksplorasi, dan ketika sudah didapatkan hasil dari perhitungan numerasinya, maka bisa dicocokkan dengan pembahasannya. Di sini kunci jawabannya ternyata dibutuhkan 11 rangka baja. Jadi 11 kali 100 ini maka sama dengan 11.000 meter. Inilah soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua masih dalam rangka jembatan baja ini. Nah, ini dengan 3 tipe, masih ada tipe part, tipe hoof, tipe warn, dan yang ditanyakan adalah minimal panjang rangka baja yang dibutuhkan untuk satu sisi jembatan tanpa samping seperti di atas. Ini berapa? Nah, setelah kalian hitung dengan cermat, kalian baca tipe-tipenya dan konstruksinya ya. Untuk menguji jawaban kalian betul apa salah, kita bisa lihat di kunci jawabannya. Jawabannya 2450 meter atau C. Itu soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, ini ada soal urean ya, tentang letusan gunung berapi ya. Badan Geologi Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan gunung panas tersebut. Puncak gunung tersebut pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan pada sudut elevasi 60 derajat. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter dan terjadi kesalahan dalam pengukuran dalam mengukur sudut elevasi. Berapa besar sudut elevasi untuk melihat? Nah, ini berapa? Nah, akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut semula? Nah, di sini ada jawabannya juga maksimal 100 karakter. Terus ini ada letusan lagi, kemudian ada sudut trigonometri, kemudian mengukur ketinggian ya, dengan trigonometri, mengukur ketinggian gedung dengan aturan trigonometri ya, sinus, kosinus, dan tangen ya. Kemudian ini masih mengukur ya, lebar sungai ya, mengukur gedung hotel ya. Semuanya bisa kalian pelajari dengan seksama ini untuk melatih kita mengenal soal-soal AKM. Nah, ini untuk trigonometri ada 12 soal. Setelah itu kita bisa mengenal juga soal literasi teks fiksi. Kemudian juga bisa mengenal literasi teks informasi. Kalau kita klik literasi teks fiksi, kita terhubung pada literasi teks fiksi untuk pembelajaran kelas 10. Di sini ada bagian A menemukan informasi, bagian B memahami, dan bagian C mengevaluasi dan merefleksi. Misal kita ingin belajar dan mengulik soal-soal ya, tentang menemukan informasi, di sini ada mengakses dan mencari informasi dalam teks. Ada mencari dan memilih informasi yang relevan. Ada 6 soal dan 4 soal. Kita kalau misalnya ingin ya, melihat soalnya, tinggal kita klik, maka kita akan terhubung pada soal-soal literasi pada bagian menemukan informasi, khususnya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Di sini ada model soal pilihan ganda kompleks. Di sini ada
adegan 1 ya bisa dibaca dengan seksama, adegan 2, adegan 3, adegan 4, adegan 5 ya, tentang Gareng, Petruk, Bagong dan Semar. Nah, di sini apa yang dituduhkan Bagong pada Petruk hingga Bagong akan melaporkannya ke Semar. Nah, di sini kita pilihan ganda kompleks. Nah, kita analisa. Jadi nanti teman-teman semua bisa mengulang ya pembelajarannya dan membaca ya, dengan seksama. Maka setelah kita menentukan jawabannya, untuk menguji sekali lagi tinggal kita klik di kunci jawaban. Di sini pilihannya pada pilihan 2 dan 3. Itu Petruk menghilangkan 2 ekor bebek Bagong. Kemudian yang ketiga nih, Bagong menuduh Petruk mencuri dan tak tahu diri. Jadi jawabannya yang paling relevan adalah 2 dan 3. Kemudian ada legenda Danau Lipan. Ini juga dibaca dengan seksama, bisa untuk pembelajaran kita. Kemudian di sini pilihan gandanya, ini pilihan ganda kompleks juga bisa kita buka kunci jawabannya setelah kita menyimak dengan baik. Ini jawabannya hanya 1 ya. Jawaban yang D, Ratu ingin tahu niat pangeran meminangnya. Kemudian ada bacaan puisi ya. Kemudian ada adegan-adegan lagi ya. Ini benar-benar ini kita literasi untuk teks fiksi. Nah, modelnya semacam ini. Silakan, ini hanya untuk mereferensi kita berlatih, kita membaca dan menganalisa jawabannya. Kemudian setelah literasi teks fiksi juga kita bisa belajar literasi teks informasi. Nah, tinggal diklik yang paling kanan ini, literasi teks informasi. Nah, ini kita sudah masuk ke literasi teks informasi. Di sini ada 3 bagian juga. Ada bagian menemukan informasi, memahami dan mengevaluasi dan merefleksi. Kita bisa banyak berlatih soal nih. Yang pertama, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Ini ada skala soal, kemudian mencari dan memilih informasi yang relevan, ada 3 soal dan banyak sekali ini soal-soal yang lain. Kita sudah ada kisi-kisinya, silahkan bisa dibuka untuk kalian bisa mengenal dan mempelajari lebih lanjut tipe-tipe soal di dalam AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Juga kita mengakses dan mencari informasi dalam teks. Nah, ini kita sudah terhubung pada literasi teks informasi. Ini pilihan ganda kompleks, ada sebuah flyer, kemudian sebelah kanan ada narasinya. Peran usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM dan seterusnya. Ini teman-teman semua bisa baca dengan detail dan juga melihat flyer yang berwarna-warni. Maka kita akan diuji untuk kategori soal benar atau salah. Setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapat beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Nah, setelah kita membaca, maka kita bisa milih benar salahnya. Dan untuk menguji, nanti setelah kita berusaha, kita klik kunci jawabannya, maka yang benar adalah pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Itu benar. Yang pernyataan kedua, peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi dan PPh UMKM badan selalu meningkat. Ini pernyataan benar. Pada tahun 2016 penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil daripada penerimaan PPh UMKM orang atau pribadi. Ini juga pernyataan benar.
terakhir, yang keempat, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM sebesar 1%. Ini pernyataan yang salah, sehingga jawabannya adalah benar, dan salah. Ini kalau sebelumnya kita nanti berusaha dulu untuk menjawab sebelum melihat kunci jawabannya. Kemudian pilihan ganda kompleks, ini wacana pada sektor pariwisata, ini juga dibaca dengan sama. Nah, kalau pilihan ganda kompleks berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Kemudian ini soal yang ketiga juga di sebelah kiri ada informasi infografis, di sebelah kanan berupa narasi. Nah, ini bisa kita selesaikan, dan untuk menguji jawabannya bisa klik kunci jawaban atau pembahasan. Ini sangat membantu kita semua di dalam mempelajari soal-soal AKM yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran atau Puspenjar. Masih banyak lagi ya, soalnya sesuai dengan level dan tingkatannya. Semoga dengan kita mempelajari portal ini bermanfaat untuk persiapan kita. Minimal kita mengenal tipe-tipe soal AKM, baik itu numerasi maupun literasi, sesuai dengan kompetensi yang nanti akan diujikan. Ingat, untuk SMA kelas 11 dan sampel 45 per sekolah. Demikianlah tutorial untuk pengenalan soal asesmen kompetensi minimum melalui perpustakaan digital yang ada di web SMA Islam PP Sudirman 2 Bekasi. Semoga bermanfaat, dan ikuti terus channel edukasi Anas Ponijan untuk pembahasan dan informasi pendidikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.